diri Anda, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Edwin Saputra dari Padang, Sumatera Barat. Langsung saja mungkin yang mau saya tanyakan menarik atas materi yang disampaikan oleh kedua profesor. Yang pertama dari Prof. Adeline, itu saya mau bertanya tentang rimpu ya, ada rimpu Solo, ada rimpu Chili. Kalau kita kaitkan rimpu ini dengan gender, ini apakah rimpu itu tidak menyimbolkan atau menggambarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan atau pengucilan terhadap perempuan, atau mungkin yang sering dikatakan oleh peneliti Barat, keterkungkungan perempuan sebagaimana tertutupnya mereka di dalam rimpu mereka. Kemudian untuk Prof. Nina, mungkin ada sebuah cerita lah ya. Ketika seorang laki-laki katakanlah dia mau masuk ke toilet, tiba-tiba dia membuka pintu toilet, ternyata di dalamnya ada perempuan. Itu biasanya ya, perempuan itu akan berteriak. Kemudian hal yang sebaliknya, ketika perempuan mau masuk ke toilet, di dalam toilet itu ada laki-laki yang berteriak juga perempuan. Nah, kasus yang seperti ini masuk kodrat apa masuk gender? Mungkin itu. Selanjutnya mungkin tadi ada Kak Nur Arfiah Febriani ingin merespon. Ada lagi? Ya, terima kasih. Silakan. Indah, langsung ditembak nih, padahal mau jadi pendengar setia aja. Terima kasih Prof. Adlin dan Prof. Nina atas materinya yang sangat luar biasa. Saya banyak belajar banget dari kedua pemateri kita hari ini. Pertanyaan saya mungkin ke Prof. Nina. Tadi Prof. Nina menyebutkan tentang double burden ya sebagai salah satu indikasi dari ketidakadilan gender. Kebetulan di disertasi PTQ juga sedang membuat tentang double burden. Temuan sementaranya adalah begini Mbak Nina, bahwa double burden itu bukan sesuatu yang bernilai mega masa Rasulullah, Mbak Nina. Pada masa Rasulullah kan Rasulullah juga dikatakan atau diceritakan juga melakukan tugas domestik selain tugas publik beliau. Nah, menurut Mbak Nina sendiri, bagaimana sebuah aktivitas itu dikatakan dalam tanda kutip ya tidak berkeadilan ketika memang kedua-duanya memiliki peran yang memang disepakati untuk tadi kata Mbak Nina bisa saling kooperatif dan komplementer. Sehingga makna double burden di sini mungkin bisa saja kita tidak maknai secara negatif gitu. Bahwa double burden itu adalah tugas kita yang disepakati bagi laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga untuk supaya saling mendukung peran publik dan domestik kita, karena kita nggak mungkin terlepas dari keduanya, pasti di antara kita semuanya punya peran publik dan domestik. Nah, mungkin pertanyaan saya bagaimana caranya bagaimana cara yang ideal untuk bisa menanggung double burden ini bagi laki-laki dan perempuan supaya tidak ada yang tadi kata Mbak Nina itu terdominasi antara satu dan yang lain. Terima kasih Mbak Nina, Prof. Nina. Kita suka ketemu di acara kajian gender. Dan di di KUPI sebelumnya ya. Oke, terima kasih. Udah Prof. tadi. Nina. Ini pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Rian. Di sini saya bacakan ada satu pertanyaan di chat room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Prof. Nina. Di sini, bagaimana peran perempuan di bidang entrepreneurship saat ini? Untuk sementara itu dulu kali ya, karena belum muncul lagi raise hand atau muncul pertanyaan di kolom chat. Silakan kepada Prof. Adlin. Silakan jawab pertanyaan dari Edomi dari SPS UIN Jakarta. Silakan Prof. Tentang rimpu, apakah tidak identik dengan keterkungkungan? Ya, terima kasih. Jadi saya mengulang ya. Jadi memang penjelasan tentang perempuan itu harus dimulai dari peneliti. Ya, selama ini peneliti kita hanya memotret apa yang terjadi di ruang publik. Sementara di ruang publik yang menjadi aktor kunci itu kebanyakan laki-laki.
ya. Jadi ada persoalan misrepresentation of the woman in the public life. Jadi ini tidak bisa juga sepenuhnya disalahkan ya ke para peneliti, tapi memang kehadiran perempuan di ruang publik itu yang kurang. Dan ini saya kira terkait dengan persoalan nurtur tadi ya yang disampaikan oleh Prof. Nina ya, bahwa kodrat perempuan seperti yang dikonstruksi oleh masyarakat di banyak komunitas kita, itu perempuan harus lebih banyak di rumah, ya tidak boleh di luar, tidak boleh bekerja di luar, tapi bekerja di rumah. Nah, oleh karena itu perlu ada, saya kira, reorientasi bagi para peneliti ya untuk lebih banyak memotret secara holistik tentang kehidupan, ya, bahwa kehidupan di masyarakat itu tidak hanya di ruang publik, ada ruang privat juga. Ada ruang privat juga. Jadi bagaimana misalnya saya memotret kehidupan keagamaan di Bima misalnya, ketika meneliti Suna Rendoso. Ini tradisi khitan di kalangan perempuan yang menjadi salah satu rites de passage tentang upacara siklus hidup, tentang bagaimana proses liminality, ya, perubahan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, melewati masa pubertas, itu ditandai dengan khitan bagi perempuan. Nah, kalau saya misalnya sebagai laki-laki hanya memotret atau melakukan observasi terhadap aktivitas laki-laki, maka ritual khitan bagi perempuan ini tidak akan kemudian menjadi data etnografi saya. Tapi apa yang saya lakukan, istri saya waktu itu kemudian ikut dalam kegiatan ritual itu karena diundang, sehingga saya memperoleh data tentang ritual itu melalui istri saya. Ini saya sampaikan ketika saya mempresentasikan di CRCS UGM. Dan itu saya jadikan sebagai data penelitian saya juga, ya, untuk penulisan disertasi. Jadi memang harus ada training ini, Teh Nina ya, mungkin kepada para peneliti kita, supaya ada perspektif gender juga, bahwa realitas di masyarakat itu bukan hanya melulu tentang ruang publik, ya, ada ruang privat juga yang harus kita rekam, dan itu perlu untuk kita tulis dan publikasi ke luar. Jadi apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa the power of representation in public life itu matters, itu punya dampak dalam merekam aktivitas perempuan di ruang publik, dan itu harus diketahui oleh masyarakat melalui publikasi di jurnal atau di buku misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang selama ini karena menggunakan perspektif laki-laki, dan kedua kemudian tidak grounded, ya, melakukan penelitian, sehingga lebih banyak ethic view yang digunakan. Ethic view itu apa ya? Saya selalu bahasakan itu seperti cetak kue. Jadi banyak peneliti yang membawa cetakan kue ketika ke masyarakat. Jadi hanya memaksakan perspektif yang dia yakini ketika melakukan analisis terhadap data yang dia temukan di lapangan. Ketika tidak sesuai dengan cetakan kue dia, itu dianggap bukan data. Itu namanya ethic view. Nah, saya menyarankan memang harus lebih banyak menggunakan emic view, native understanding, pemahaman dari mereka sendiri. Nah, jadi wajarlah misalnya tadi Mas Edomi menanyakan bahwa kebanyakan pemahaman tentang penggunaan hijab misalnya di dunia Islam itu dipahami sebagai simbol diskriminasi atau simbol ketidakadilan gender misalnya dalam Islam. Tapi ketika kita melakukan in-depth interview kepada
aktor-aktor perempuan, ya, terutama yang saya lakukan di Bima, ketika mereka menggunakan rimpu misalnya, dan itu syarat bagi mereka melewati masa pubertas, ya, ketika mereka sudah di khitan, kemudian mereka punya hak untuk menggunakan rimpu yang berasal dari kain sarung yang mereka tenun sendiri. Jadi ketika perempuan sudah bisa menenun sarung, itu sebagai tiket bagi mereka untuk memasuki dunia dewasa gitu. Nah, simbolnya itu adalah menggunakan rimpu. Nah, ini tidak bisa saya rekam kalau saya tidak mewawancarai langsung perempuan-perempuan Bima yang menggunakan rimpu. Dan apa yang mereka sampaikan itu betul-betul berangkat dari pemahaman mereka. Ya, saya sangat tidak pernah mendengar bahwa saya menggunakan rimpu ini karena ini diwajibkan oleh agama, ini diperintahkan oleh suami saya. Katakan ini adalah simbol bahwa saya ini sudah gadis dan saya sudah dewasa. Dan ini adalah tiket saya untuk kemudian disebut sebagai perempuan dewasa. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya menggunakan teori agency. Jadi ada kapasitas dari perempuan-perempuan Bima untuk memilih menggunakan rimpu secara sadar, ya, bukan karena struktur yang memaksa mereka. Jadi itu tadi, jadi harus ada reorientasi para peneliti kita untuk lebih banyak menampilkan sisi perempuan sehingga publik bisa lebih mengetahui bahwa dunia ini tidak hanya milik laki-laki gitu, tapi milik semuanya gitu. Ya, oke, Prof. Saya kira itu. Makasih. Baiklah, pertanyaan berikutnya, Prof. Nina sangat pengen cepat menjawabnya. Silakan Prof. Nina mengenai masuk toilet dari Edomi, dari SPS Win Jakarta juga. Semua pertanyaannya, jadi saya bisa langsung menjawabnya ya. Kemudian yang kedua sebentar Prof, tadi dari Kak Rian, double burden ya, saya ingatkan sedikit. Silakan Prof. Terima kasih Indah. Jadi tadi definisinya itu kan gender itu akan sesuatu yang bukan kodrat ya, dan dia berupa konstruksi budaya terkait peran, pekerjaan, perilaku gitu ya. Nah kalau misalnya perempuan ketika di toilet menemukan laki-laki ataupun di toilet yang sebaliknya dan dia berteriak, saya kira itu refleks aja ya. Refleks aja, dan tidak semua perempuan juga begitu gitu ya, itu bukan gender, itu kan perilaku seseorang gitu ya, dan kita tidak mengidealkan perempuan berteriak ketika masuk ke toilet ketika ada laki-laki gitu ya, tidak semuanya juga gitu, tidak boleh mengeneralisasi bahwa semua perempuan ketika masuk toilet gitu ya, dia kemudian akan berteriak gitu ya, refleks aja, itu bukan gender ya. Kemudian Ibu Arfiah Febriani, Rian ya, jadi begini, orang itu berperan itu idealnya fleksibel. Rasul sebagai pemimpin gitu ya, dia berperan di ruang publik tapi dia mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan misalnya apa namanya menjahit baju yang robek, itulah uswatun hasanah kita. Seperti halnya yang tadi saya sebutkan, idealnya kita tuh fleksibel dalam berperan. Siapa yang bisa mengerjakan, ya kan, dia kerjakan gitu ya, tidak memandang jenis kelamin gitu. Jangan sampai misalnya laki-laki menjahit gitu ya, karena itu diidealkan untuk perempuan dicibir. Nggak boleh begitu. Nabi Muhammad juga menjahit bajunya yang robek gitu ya. Jadi bekerja, kan kita tubuhnya kita itu walaupun ada perbedaan, kita tuh lebih banyak kesamaannya sebagai manusia yang bisa berpikir, berbicara, mengerjakan banyak hal. Dan saya kira itu memang perlu dibuat kesepakatan aja gitu antara suami istri. Jangan sampai misalnya kayak saya nggak pernah loh nyuci mobil, nggak pernah tuh. Dan suami saya tidak bisa memaksakan kepada saya untuk cuci mobil, sama seperti halnya misalnya saya suka masak gitu ya, saya nggak bisa maksain suami saya suruh masak gitu ya. Jadi idealnya pekerjaan itu dikerjakan berdasarkan keahlian masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalnya itu menjadikan jomplang ataupun ketidakadilan, maka perlu juga training ya. Suami saya juga akhirnya kemudian di training bagaimana sama saya ya, cara mencuci piring, nyuci, kemudian, dan itu bisa dilakukan gitu ya. Walaupun tetap saja misalnya kita tidak bisa misalnya
mengatakan ketika misalnya Nabi Muhammad mengerjakan peran publik, kemudian dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kemudian itu double burden. Saya kira seorang Rasul itu sangat bisa mengukur tentang keadilan di dalam rumah tangganya. Yang menjadi tidak adil itu begini, ketika misalnya saklek gitu ya, si laki-laki itu tugasnya nyari nafkah, udah nyari nafkah aja. Ketika di rumah, dia misalnya ada anak nangis, mah itu anak nangis, padahal dia lagi nonton TV, istrinya misalnya lagi masak, lagi goreng-goreng gitu ya. Ya fleksibel aja, anak kan anak berdua gitu kan. Ya ambil, kemudian apa perlunya, bisa mungkin perlu dicebokin ataupun perlu dimandikan. Penuhi dengan kasih sayang, karena memang itu juga ada pahalanya kan dalam doa juga, Robik Firli wali walidaya warhamhuma kama Robayani Sogiro, sebagaimana dia mendidikku. Jadi kalau orang tua berkontribusi dalam pengasuhan anak, menyayangi, itu semua ada pahalanya gitu ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah yang saklek banget, bahwa misalnya perempuan kodratnya membereskan rumah, jadi harus perempuan saja, bukan seperti itu. Jadi kita harus fleksibel, saling membantu, saling menolong gitu ya, mengerjakan pekerjaan berdasarkan kemampuan dan kebisaan dan kesempatan kita, bukan berdasarkan jenis kelamin. Seperti misalnya keidealan gender kita itu kan laki-laki mencari nafkah, tapi kan saya bisa mengajar gitu. Bukan berarti kemudian suami saya mengatakan itu melanggar kodrat, kamu nggak boleh bekerja di rumah saja. Itu justru yang tidak boleh gitu ya. Jadi buatlah kesepakatan yang memberikan kenyamanan antara suami istri, sehingga beban itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, sama-sama membuat kedua belah pihak bahagia ya. Nah, kemudian yang terakhir yang di chat tentang entrepreneurship. Jadi tadi bagaimana kesempatan perempuan dalam entrepreneurship. Saya kira ya, ketika perempuan itu dikonstruksi secara budaya, misalnya dari kecil diberikan pekerjaan, misalnya mengasuh mengasuh adiknya gitu ya, atau kemudian dikonstruksi untuk bisa masak, membersihkan rumah, maka peluang entrepreneurship untuk perempuan itu bisa lebih banyak. Dan oleh karena itulah maka pendidikan anak-anak zaman sekarang seharusnya baik laki-laki ataupun perempuan dibiasakan dari kecil itu bisa mengurus dirinya sendiri dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Jadi kayak misalnya anak saya laki-laki, dia bisa masak nasi, dia bisa cuci piring, dan itu sangat berguna untuk dirinya sendiri ya. Apalagi Maya kan anaknya semuanya di Australia, pasti bisa ya cuci piring, masak nasi, dan itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi dengan misalnya dia sudah terbiasa nyuci di waktu kecil, maka dia bisa buka laundry, yang pakai mesin cuci lah aja, nggak pakai tenaga gitu. Atau karena dia bisa masak, maka dia bisa usaha catering, jual nasi gitu ya. Karena dia suka bersih-bersih, dia tahu tentang cleaning, jadi maka dia kemampuannya untuk berwira swasta lebih tinggi. Itu jawaban saya. Terima kasih. Silakan, boleh kalau ada terpin kedua masih saya terbuka. Baik, terima kasih Prof. Untuk tadi yang sudah atas penjelasan, terima kasih Prof. Tadi sudah ada yang raise hand, Saudari Mardian Sulistiati. Sebelum ada pertanyaan di chatroom, silakan open mic-nya dan open cam. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya mau merespon terkait pernyataan tadi materi Bu Nina di awal-awal mengenai pembedaan antara jenis, maksudnya kodrat dan gender ya. Saya ingin khusus merespon soal kodrat ini. Tadinya sebelum saya melalui proses perjumpaan, jadi saya memang memahami persis seperti yang Bu Nina sampaikan dan teman-teman yang ada di kolom chat sampaikan, bahwa kodrat itu memang sesuatu yang sifatnya given atau nature gitu, terkait dengan fisik. Artinya yang semuanya ada di fisik kita. Tapi setelah saya melalui perjumpaan, kemudian riset juga, kemudian dan refleksi saya sendiri sebagai perempuan, saya merasa bahwa terbatas pada anatomi tubuh kita gitu, anatomi tubuh kita sebagai manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sedangkan untuk jenis kelamin
saya jadi berpikir bahwa jangan-jangan jenis kelamin ini justru bukan sesuatu yang kodrati ya, tapi ini adalah pemahaman kita sebagai manusia atas anatomi kita gitu, atas jenis kelamin yang Tuhan berikan. Misalnya gini, kita tidak hanya mengenal perempuan yang didefinisikan memiliki vagina atau laki-laki yang didefinisikan memiliki penis gitu. Ada juga manusia, bayi walaupun tidak banyak yang lahir dengan dua jenis kelamin misalnya. Tapi ketika dia tumbuh menjadi sudah cukup umur dan sudah cukup bisa berpikir secara rasional, dia akan diminta untuk memilih gitu kan jenis kelamin mana yang sesuai dengan dirinya gitu. Artinya jenis kelamin ini mungkin lebih kepada pemahaman kita di atas kesadaran kita tentang diri kita gitu. Atau kita juga mengenal fenomena lain yang lebih radikal, misalnya seperti transseksual gitu, yang memutuskan secara sadar untuk mengganti jenis kelaminnya gitu. Jadi saya sih berpikirnya begitu setelah melalui fase-fase dan juga riset terhadap kelompok-kelompok yang disebut secara akademis sebagai minoritas seksual ini gitu. Jadi kalau kodrat itu sebatas anatomi kita, sedangkan jenis kelamin sudah masuk ke fase pemahaman atas dan di atas kesadaran diri kita gitu. Dan gender itu di atasnya lagi gitu, lebih ke ikhtiar kita dengan kesadaran kita terhadap jenis kelamin ini. Saya ingin bertanya kemudian bagaimana dengan apa yang saya refleksikan ini kepada Bu Nina. Atau mungkin kalau Pak Adun juga bisa merespon juga malah bagus ya, karena kan dari konteks dan antropologi mungkin akan menemui fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ini. Terima kasih atas yayasannya. Baik, Saudari Mardian. Bagaimana Bu Nina? Apakah masih ada waktu untuk menjawab? Saya mau menjawab. Oke, sebentar Bu. Tapi Bu, satu pertanyaan lagi ya. Ini satu kesempatan lagi ya untuk Saudara Abdul Rohim. Gimana sih, kita tunggu ya. Silakan open mic Saudara Abdul Rohim. Suaranya tidak keluar ya Pak Abdul Rohim ya? Coba tanpa handset mungkin Pak Abdul Rohim. Baik, belum bisa juga terdengar Pak Abdul Rohim. Mungkin kita pending dulu Pak Abdul Rohim sebentar ya, ada pertanyaan yang sangat ini lagi kayak masih curiosity oleh Ibu Ainun. Ibu Inun tadi mana ya kalau Pak Abdul Rohim belum bisa mengatasi. Bu Inun silakan. Pak. Terima kasih. Oke. Oh sebentar Bu Inun. Pak Abdul Rohim silakan. Ya, sebentar Bu Inun ya. Kita ayo bisa. Kan Pak, sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di domisili Papua Pak, di Papua Bapak Ibu pemateri. Di sini ada kasus yang menggambarkan bahwa bagaimana wanita itu khususnya di Papua, di kalangan Papua, istri-istri itu yang lebih cenderung aktif mencari nafkah. Nah, jadi di Papua ini wanita-wanita itu cenderung lebih aktif mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian bagi suami ada identitas kaum Papua itu bebas melakukan perkawinan ya, tanpa batas. Nah, dari sini saya berangkat bahwa yang pertama untuk Prof. Adlin yang guru kami yang kami hormati, saya pernah mendengar dosen saya Pak berkata bahwa ada hasil penelitian di Barat bahwa ternyata kasus pelecehan seksual itu muncul karena terlalu aktifnya seorang wanita di luar rumah. Halo? Ya Pak. Ya sedikit lagi ya Pak, sedikit lagi singkat ya Pak.
penelitian bahwa di Barat itu pelecehan seksual pertama kali terjadi karena cenderungnya wanita itu lebih aktif di luar rumah daripada di dalam rumah. Dan saya melihat apakah mungkin itu isyarat bahwa kenapa Nabi mengatakan wanita itu lebih baik sholatnya di rumah daripada di masjid. Ini untuk Prof. Adlin. Yang kedua untuk Prof. Nina, saya bertanya, ada benturan antara adat dengan perintah agama. Artinya ketika agama kita lihat kan ada kesetaraan, bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa memilih pekerjaan, yang penting memiliki kompetensi di pekerjaan itu. Tapi dalam adat ada benturan, ya, misalkan dalam rumah tangga, Bu, mengurus anak, cenderung kalau adat mengatakan, ya kenapa ada laki-laki yang cuci piring, ada laki-laki yang mandikan anaknya, itu kan tugas istri. Itu bagaimana kita menyikapi itu, Prof. Nina? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Prof. Nina, silakan untuk pertama menjawab dari Dian tadi, merespon Dian, kemudian Abdul Rohim, ya, Prof. Silakan. Oke, terima kasih. Begitu banyak ya pertanyaannya. Tadinya saya sebetulnya setelah menjawab ini saya ingin pamit, tapi kalau misalnya masih antusias ya saya juga bisa melayani gitu ya. Sayang sekali kalau forum ini ditinggalkan begitu saja. Di Mardian Sulistiati ya tentang tanggapan tentang jenis kelamin ya. Mungkin memang saya harus menyebutnya kodrat aja ya. Kodrat itu kan biological given gitu ya. Oleh Mardian Sulistiati itu sudah level lebih tinggi dari sebetulnya kritik terhadap gender yang biner. Saya mengakui bahwa apa yang saya jelaskan itu masih biner ya, laki-laki dan perempuan. Sementara ada the third sex gitu ya, ada yang misalnya dia secara biologis tapi dia merasa dirinya laki-laki, atau dia secara biologis laki-laki tapi dia merasa perempuan. Nah ini uraian saya tadi itu memang belum jangkau ke seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi Mardian Sulistiati menanggapi bahwa kemudian nanti yang jenis kelamin itu biarkan saja itu menjadi interpretasi dari masing-masing berdasarkan ketubuhan mereka, saya kira saya bisa menerimanya gitu ya, karena memang mayoritas orang mendefinisikan ketika fisik saya seperti ini bahwa saya adalah perempuan, ketika seperti Abdul Rahim itu adalah laki-laki, tapi belum tentu pada seksual minority yang lain. Dan saya mengakui adanya seksual minority itu, dan mereka adalah manusia dan mereka harus dihormati ya sebagaimana halnya manusia gitu ya. Terima kasih dengan komentarnya gitu ya. Indah, saya mohon izin menjawab juga tentang ini ya yang di chat gitu ya, yang di chat misalnya dari Muhammad ini dikatakan penyebab rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik adalah karena perempuan itu kurang bisa memberdayakan dirinya. Saya mungkin kurang setuju ya, karena gini, saya lebih memandang bahwa kurangnya partisipasi perempuan di dunia publik itu karena dominasi laki-laki dan kentalnya budaya patriarki. Budaya patriarki itu kan memang ingin perempuan itu di rumah saja gitu ya. Dan salah satu konstruksi yang disebutkan gitu, misalnya menggunakan tadi Nabi Muhammad itu menginginkan misalnya sholat perempuan itu di rumah saja, itu adalah konstruksi berdasar interpretasi agama yang ingin mendomestikasi perempuan gitu ya. Padahal banyak ruang lain sebetulnya kalau kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang bisa mendukung perempuan untuk berkiprah. Kita tidak perlu membatasi luar dan dalam rumah gitu ya. Luar dan dalam rumah itu harus menjadi sama-sama amannya gitu ya. Misalnya ayat-ayat misalnya lirijali nasibum mimak tasabu walin nisa'i nasibum mimak tasabna mimak qala minhu au katsura nasibah mafruḍo. Itu kan sebetulnya ditunjukkan bahwa laki-laki ataupun perempuan bisa berupaya gitu ya, bekerja gitu ya. Itu jadi saya ini sekaligus menjawab pertanyaan Abdul Rahim tentang bahwa
penyebab terjadinya pelecehan seksual itu karena terlalu banyaknya aktivitas perempuan di luar rumah. Saya banyak sekali aktivitas di luar rumah gitu ya. Tapi yang menjadi penyebab pelecehan seksual bukan karena perempuan di luar rumah, tapi karena kejahatan laki-laki yang melecehkan perempuan. Ada banyak laki-laki juga yang bermoral tinggi, yang walaupun misalnya melihat perempuan seterbuka apapun, dia tidak akan melakukan pelecehan seksual karena memang dia mengikuti perintah agama, wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Seperti itu. Jadi memang di dunia ini ada laki-laki yang baik, ada yang laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang baik dia tetap akan menjaga kehormatan dirinya, menjaga matanya, tidak menyakiti orang ataupun perempuan dengan melakukan pelecehan seksual gitu ya. Jadi sifat untuk blaming the victim seperti halnya misalnya, oh perempuan nggak dipilih jadi DPR karena dia tidak mengembangkan diri sih. Blaming the victim, tidak melihat fakta bahwa begitu kuatnya budaya patriarki yang memang mengkonstruksi perempuan hanya di rumah saja dan tidak berdaya gitu ya. Padahal kalau diberdayakan ya perempuan bisa berdaya gitu ya, sampai bisa menjadi profesor sekalipun gitu ya. Walaupun tidak semua laki-laki bisa menjadi profesor, walaupun kelaminnya adalah laki-laki gitu ya. Nah kemudian saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Ade Irma ya, di chat ya, mengapa gender susah diterima di ranah negara Islam gitu? Apakah ini karena agama? Menurut saya bukan karena agama, karena saya memandang Islam itu justru merupakan jadi Islam dengan sumber ajarannya adalah Al-Quran itu justru merupakan sumber yang bisa dijadikan oleh saya untuk mendukung keadilan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa demikian? Kalau misalnya di antara kita percaya bahwa Allah itu Maha Adil, pasti firman Allah itu mendukung keadilan. Mustahil firman Allah itu mendukung ketidakadilan. Ketika kemudian Al-Quran dibaca atau digunakan untuk mendukung ketidakadilan, yang salah itu bukan Allah yang tidak adil atau Al-Quran mendukung ketidakadilan, tapi cara membacanya yang harus dievaluasi sehingga kemudian interpretasinya itu bisa mendukung keadilan, bukan mendukung ketidakadilan gitu ya. Jadi interpretasinya yang mungkin perlu ilmu yang lebih banyak lagi untuk bisa menangkap pesan-pesan keadilan Allah gitu ya. Nah kemudian masih kepada Pak Abdul Rohim, walaupun di pertanyaannya kepada Prof. Adlin tentang di Papua itu istri-istri lebih banyak aktif mencari nafkah, itu bagus. Karena orang yang mencari nafkah itu dia memiliki amal soleh yang bagus. Dan suami bebas kawin lagi itu adalah hal yang buruk. Ya, tidak perlu diikuti hal-hal yang buruk, berarti itu sangat tidak baik gitu ya. Jadi idealnya ya suami bisa ya berkontribusi kepada keluarga. Siapapun yang bisa memberi itu lebih mulia. Ya dulu mulia khairum min yadis sufla. Jadi orang yang memberi itu lebih mulia dibanding orang yang menerima. Sehingga kemudian silahkan berlomba-lomba fastabiqul khairat, baik laki-laki atau perempuan berlomba-lomba untuk saling memberi ya. Kemudian tentang adat ya, perbenturan antara agama dan adat. Ini juga saya mengkritik agama dan adat karena tadi sudah saya sebutkan bahwa dan disebutkan oleh Ibu Febriani bahwa Rasul pun melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik sehingga Rasul kita sebagai uswatun hasanah itulah agama kita gitu. Masalah kemudian adat yang patriarki itu adalah sebuah sistem yang merendahkan perempuan dan meninggikan laki-laki. Adat kemudian melarang misalnya laki-laki mengurus anak, nyuci piring, sehingga kemudian masyarakat mencibir ketika ada laki-laki yang mencuci piring atau memandikan anak. Biarkan kafilah biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Justru kalau Anda adalah tokoh agama, saya sarankan Anda memberikan contoh kepada masyarakat dengan cara mencuci piring, kemudian memandikan anak di depan orang-orang, sehingga kemudian tuh Ustadz Abdul Rohim mencontoh Rasulullah yang mau mengerjakan pekerjaan domestik
Begitu harusnya masyarakat. Kalau misalnya masyarakat mengatakan hal negatif, itu tugasnya sebagai Ustadz Abdul Rohim, bahwa ini semua amal soleh yang perlu dilakukan, dan Rasul pun bersifat fleksibel dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nanti kalau misalnya Ustadznya sendiri sudah mencontohkan seperti halnya yang dicontohkan Rasul, nanti masyarakat yang awam bisa ikut kepada yang baik. Saya kira akal kita bisa menjudge gitu ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Suami menikah lagi dengan banyak perempuan mencari nafkah, that's all bad, ya. Bagusnya itu yang perempuannya justru yang bagus. Mungkin itu dulu, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Tapi saya masih bisa stay di sini. Oke. Untuk tunggu ya Prof, ini masih ada satu pertanyaan nanti terakhir. Tenang ya, sekarang udaranya sudah mendingin. Oke. Lanjut beranjak ke Prof Adlin Sila tentang minta tadi respon dari Dian juga, Mardian Sulistiati tentang respon anatomi tubuh. Kemudian lagi Abdul Rahim ya tentang Papua tadi Prof. Silakan Prof Adlin. Pertanyaan pertama saya miss ya, tapi yang kedua yang dari Papua mungkin saya mau jawab ya. Jadi saya kira tadi Prof Nina sudah menjawab ya, bahwa itu konstruksi sosial masyarakat kita ya, meskipun terkadang menggunakan dalil agama, tapi sebenarnya itu adalah tafsir yang bias sebenarnya gitu ya. Misalnya ada satu hadis yang sering mereka pakai, ini yang diriwayatkan oleh Tirmizi ya, janganlah seorang wanita bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya gitu. Nah ini menarik ya, karena terkadang suami misalnya tidak memberi izin ya ketika istrinya yang bekerja itu mengadakan perjalanan dinas misalnya keluar daerah gitu. Nah, ini yang saya kira perlu diperhatikan ya. Saya misalnya di Litbang itu kan peneliti perempuan saya itu kan hampir lebih banyak, bahkan sama jumlahnya dengan peneliti laki-laki. Itu mereka tuh hampir setiap bulan itu ke lapangan melakukan penelitian berminggu-minggu, ya itu tanpa mahram. Nah, dan mereka ini di Kemenak ya kerjanya gitu. Nah, apakah mereka ini bisa kita kategorikan tidak mengikuti sunnah atau perintah Rasul? Kan enggak gitu ya. Nah, dan saya kira mereka sudah diizinkan oleh suami-suami mereka ketika mendapatkan SK sebagai peneliti gitu. Nah, jadi selain tadi tafsir bias terhadap dalil ini, saya kira juga mungkin perlu ada menafsir ulang mahram ini, apakah wujudnya tuh harus manusia, laki-laki, suami, saudara atau apa gitu. Nah, saya kira di sini perlu kita posisikan negara itu bisa menjadi pemberi jaminan mahram itu ya kepada perempuan yang berstatus pekerja misalnya. Jadi justru negara yang harus memberikan jaminan keselamatan apapun dia, ya apapun jenis kelaminnya, karena itu sudah merupakan kewajiban dari negara untuk memenuhi itu. Nah, jadi perkuatlah sistem keamanan gitu ya, sehingga perempuan-perempuan itu bisa merasa aman, dan suami, orang tua juga merasa yakin bahwa anak perempuannya, istrinya itu bisa bekerja dengan baik dimanapun mereka berada dan pada waktu apapun gitu. Dan ini yang saya kira perlu kita perjuangkan ya, supaya tidak langgeng lagi ya tafsir-tafsir yang bias tadi, yang menggunakan dalil agama untuk melarang misalnya perempuan untuk bepergian karena bekerja dan sebagainya gitu. Ya, saya kira itu mungkin jawaban saya. Terima kasih Prof Adlin. Di sini sudah open raise hand dari tadi Mbak Wulandari, dosen dari UIN Cirebon. Silakan Mbak Wulandari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar jelas suara saya? Di sini sedang hujan besar. Iya, jelas Mbak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya.
ini pertanyaannya lebih ke Prof. Nina. Jadi saya sepakat dengan apa yang dipaparkan tadi, bahwa memang dalam rumah tangga misalnya kan harus ada kesalingan gitu ya Bu ya. Misalnya kalau konsepnya Dr. Fakihudin tuh harus ada konsep mubadalah, kesalingan. Jadi antara pihak suami dan istri itu harus saling mengetahui mana yang bisa dibantu gitu kan, tidak hanya menjadi beban perempuan saja. Nah, apalagi misalnya di masa pandemi ini kan kalau dosen perempuan ya terutama itu dia yang saya rasakan kita malah menjadi double gitu, double job, double peran gitu di rumah. Satu sisi kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pengajar di ruang publik, tanggung jawab kepada mahasiswa di satu sisi, beban rumah tangga seperti mengawasi anak-anak dan lain sebagainya itu seperti tuntutan gitu yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya secara teori, misalnya kita paham, pasangan kita juga paham, namun secara praktek kadang-kadang suka lalai, Bu. Bagaimana ya? Suka-suka, jadi paham teorinya saja, tapi dalam tataran prakteknya justru hirau, masa bodoh, cuek, kayak gitu. Nah, yang saya tanyakan kira-kira bagaimana ya caranya kita memunculkan kesadaran terhadap gender gitu, dalam ruang rumah tangga domestik gitu, dalam ruang yang kecil aja dulu. Nanti kalau sudah bagus dalam ranah domestik, mungkin akan kita praktekkan juga di ranah publiknya seperti apa. Oke, terima kasih Mbak Ulan atas pertanyaannya. Tadi saya ingin membacakan satu pertanyaan di kolom chat untuk kedua narasumber. Bagaimana respon Bapak dan Ibu tentang Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pengentasan kekerasan seksual di wilayah perguruan tinggi. Tadi ada pertanyaan dari Ulan dan kemudian Pak Adin juga bisa merespon, tentunya merespon pertanyaan yang tadi dari Pak Abdurrahman Hakim. Silakan, setelah ini mungkin kita rehat. Silakan Pak. Ya, saya jawab dulu ya sebelum Prof. Nina ya. Jadi sebelum Prof. Adin mungkin. Saya kira di Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 itu tidak ada satupun diksi yang mengatakan melegalkan perzinahan, nggak ada. Ini kan tafsir. Jadi yang dimuat di Permendikbud itu adalah dikatakan kekerasan kalau itu terjadi dengan paksaan, ya, dan tidak dikatakan kekerasan kalau dilakukan suka sama suka, ya, atau pelaku mendapat persetujuan dari korban. Ini kan hanya pendefinisian aja sebenarnya, bahwa yang dikatakan kekerasan seksual jika itu dipaksakan, ya, dan yang pelaku dan korban itu tidak melakukan itu secara sukarela atau suka sama suka gitu. Nah, bukan berarti bahwa definisi ini bisa dikaitkan dengan misalnya peraturan yang ada di Barat misalnya, bahwa yang dianggap perzinahan itu adalah atau adultery itu ketika misalnya sudah berkeluarga misalnya, ya, sudah bersuami atau sudah beristri gitu. Jadi saya tegaskan ya, memang ini tafsir, dan itu tadi tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa zina itu dilegalkan. Saya kira itu. Ya. Pak, jika misalnya tadi yang Bapak sampaikan itu, kemudian dampaknya bagi komunitas di perguruan tinggi itu akan seperti apa Pak jika Permendikbud ini dijadikan suatu peraturan bagi mahasiswa, kemudian dosen juga, bagaimana Pak dampaknya? Ada nggak Bapak insight Bapak terhadap? Ya, kalau mahasiswa keberatan dengan perlakuan dari dosennya, ya itu bisa kena pasal ini. Ya. Tapi kalau misalnya mahasiswa tidak melaporkan, ya berarti kan itu urusan mereka berdua gitu. Ya, urusan mereka berdua. Ya, kalau istrinya misalnya melaporkan bahwa suaminya telah selingkuh misalnya, ya selingkuh itu kan senang dua-duanya kan.
ada keberatan dari pihak istri atau suami, nah itu lain lagi ininya regulasinya, bukan ini. Jadi ini hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual ketika kedua pihak itu tidak suka rela, tidak suka sama suka. Itu. Tidak ada satupun kata melegalkan perzinahan. Baik, terima kasih Pak Adlin. Berikutnya Bu Nina, tadi pertanyaan yang Ya, Pak ini Abdurrahman kayaknya udah nggak ada ajukan. pertanyaan lagi ya. Jadi Iya, saya semua jawab setelah itu, merespon. nanti saya pamit ya. Oke. Oke, dari Setelah ini Wulandari kita bagaimana? tutup ya. Mohon maaf teman-teman. Silakan Bu. Iya. Terima kasih Teh Nina. Sukses. Iya, oke. Iya, dari Wulandari ya tentang cara memunculkan kesadaran terhadap gender dalam rumah tangga. Kalau saya sih yang paling saya punya kepentingan adalah pasangan saya. Sehingga kemudian ketika saya S2 di bidang gender gitu ya, waktu itu saya belum bisa nyupir. Jadi kalau dia ngejemput saya gitu ya, jadi apapun reading yang saya baca itu saya share ke dia. Hari ini saya baca ini, itu juga bagus untuk penanaman apa yang kita baca. Jadi apa yang kita baca itu saya jelaskan kepada suami saya supaya we are in the same page dalam hal pemahaman kita tentang gender. Tapi rupanya suami saya itu lebih feminis daripada saya gitu ya. Dia tanpa saya jelaskan juga punya kesadaran itu, walaupun kalau masalah pembagian kerja di rumah mesti saya colek dulu tuh. Waktu itu saya jadi secara asertif mengungkapkan misalnya saya kurang tidur, saya kurang punya waktu karena saya untuk mengerjakan tugas, karena saya kecapean mengurus anak, masak, cuci piring dan sebagainya. Kalau misalnya saya tidak dibantu gitu ya, kemungkinan nilai saya buruk dan kemudian kita dipulangkan. Oh, dia waktu itu sudah betah di Australia, terus jadi dia keluar juga kata what can I do for you gitu. Ya udah kalau begitu bagaimana kalau misalnya ngurus anak, kemudian nyuci piring, bersih-bersih dan sebagainya itu kamu yang kerjakan gitu. Iya, saya mau bantu, tapi saya nggak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Akhirnya kemudian saya training tuh 3 hari, mulai bagaimana bikin susu di botol gitu ya. Waktu itu kan saya berpisah sama bayi saya 3 bulan gitu, sehingga kemudian saya tidak bisa melanjutkan menyusui bayi saya waktu yang saya tinggalkan waktu itu 4 bulan, karena waktu itu pertama kali mau keluar negeri, sehingga kemudian saya nggak berani juga ya bawa bayi gitu. Kemudian bagaimana nyuci piring, bagaimana masak, udah 3 hari dia kurang tidur, dia kecapean, dan dia bilang, Nina saya bisa kerjakan semuanya kecuali masak sama nyetrika, dia bilang gitu. Akhirnya ya dari sejak bulan September 1995 pembagian kerja saya di dalam rumah tangga itu kalau di luar negeri itu semua suami saya yang mengerjakan kecuali masak dan nyetrika. Dan itu adalah merupakan fleksibilitas peran ya, bukan double burden gitu ya, karena memang ya saya sedang sekolah gitu ya, tidak ada asisten rumah tangga gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita makanan bisa beli gitu ya, tapi kalau di luar negeri so far begitu, dan dengan punya tenaga karena tidur cukup, kemudian pekerjaan-pekerjaan sudah diambil alih oleh suami sehingga punya tenaga dan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah saya, sehingga alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kuliah S2 dengan baik, walaupun semester 1 udah nggak bisa terselamatkan, lulus aja udah untung itu, tapi nilai saya itu nggak ada yang A tuh semester 1 itu. Baru kemudian semester 2 dengan pembagian kerja yang baik, saya bisa, jadi nilai saya itu steady increase gitu ya, bisa mendapatkan nilai yang baik, dan itu memudahkan saya untuk bisa mendapatkan beasiswa untuk S3 di luar negeri lagi gitu ya. Kemudian ini yang terakhir tentang Permendikbud yang sedang panas, saya juga sampai capek gitu ya melayani tuduhan-tuduhan bagaimana sekeji itu menuduh bahwa Permendikbud itu melegalkan zina. Akhirnya saya pakai jurus pamungkas tadi pagi di WA group itu. Saya bilang begini, kalau misalnya kan saya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kependekannya itu FTK ya. Kalau misalnya FTK tidak mengeluarkan aturan yang melarang zina, apakah FTK itu bisa dituduh melegalisasi zina? Saya bilang jawabannya tidak, karena zina itu kita sudah tahu itu semuanya dilarang oleh agama ya, sehingga kemudian ketika sebuah lembaga ataupun sebuah kebijakan itu tidak melarang zina, itu bukan berarti dia melegalisasi zina gitu ya. Jadi saya melihat penolakan terhadap Permendikbud ini adalah sebetulnya sangat politis, digerakkan oleh sebuah kelompok kanan konservatif yang memang ingin menolak gitu ya gerakan-gerakan untuk penghapusan kekerasan seksual di kampus. Dan kalau kita boleh jahat loh,
mungkin kita menuduh ulang kepada yang menuduh zina itu dengan katakan, kalian takut ya dengan Permendikbud yang bisa menjerat pelaku, menghukum pelaku dan mengutamakan pemulihan korban karena kalian pelaku. Yang keberatan itu apakah memang karena ketakutan karena dia pelaku? Kalau saya jahat bisa katakan begitu, tapi saya tidak mengatakannya seperti itu. Ya, itu hanya salah paham dan kemudian menggunakan logika yang sebetulnya sangat sederhana, tapi bagi orang yang tidak kritis, mereka seperti dicocok hidung seolah-olah tanpa membaca itu Permendikbud itu adalah melegalkan zina. Padahal tidak ada kata satupun tentang zina di situ. Tapi karena memanfaatkan masyarakat yang tidak kritis, tidak mau membaca, dan dia tahu, yang penolak ini tahu bahwa kalau dia membawa isu zina dan LGBT, pasti langsung masyarakat itu langsung tanpa membaca, tanpa apa Pak Bibu, langsung Allahu Akbar, menolak abrik kayak gitu. Itu resiko di sebuah negara yang tidak kritis, tidak mau membaca gitu ya. Jadi kita yang kritis akademis, bacalah peraturan itu dan silahkan baca untuk membuat kebijakannya. Kalau saya boleh berbagi, kebijakan ini punya latar belakang. Jadi itu bermula ketika misalnya saya tidak mau mengklaim diri seolah-olah I'm a hero ya. Waktu itu kita mengumpulkan PSGA, ya sebagian PSGA. Waktu itu saya masih di Komnas Perempuan, dan kemudian kita dari bincang-bincang ini aja sharing tentang apakah pernah menemukan kasus kekerasan seksual di kampus, dan kemudian itu muncul banyak. Akhirnya kemudian bagaimana kita meminta kepada Kementerian Agama untuk mengeluarkan sebuah kebijakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Akhirnya kemudian, tapi kita harus berdasar pada data. Akhirnya kita menjanjikan ketemu lagi 3 bulan yang akan datang untuk membawa data tentang kekerasan seksual di kampus masing-masing. Dan 3 bulan kemudian kita dan masing-masing dari PTKIN itu membawa data. Ya, dan mereka cari sendiri di kampus masing-masing karena memang ada gitu ya, tapi selama ini didinai gitu ya, ditolak gitu ya. Selalu saja korban itu kalah, suaranya selalu dibungkam demi nama baik. Dan alhamdulillah pada Oktober 2019 itu Dirjen Pendis waktu itu Profesor Kamarudin Amir menandatangani SK Dirjen tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di PTKIN, dan itu disosialisasikan oleh Direktur PTKIN yang waktu itu Profesor Askar Salim ke seluruh PTKIN agar rektor mengeluarkan SK tentang SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus masing-masing. Dan sekarang sudah ada 15 kampus yang sudah memiliki standar operational procedure tentang kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual di kampus. Dan ini disambut baik oleh Kemdikbud dan kemudian disetujui oleh Mas Menteri untuk kemudian mengeluarkan kebijakan yang sama di lingkungan Kemdikbud, tapi dengan level kebijakan yang lebih tinggi, bukan di level dirjen tapi di level menteri. Dan kemudian itunya ternyata lebih tinggi, level kebijakannya lebih banyak juga itunya konfrontasi kontroversinya. Kita yang kritis mohon tidak terbawa terbawa arus seperti itu. Tadi Prof. Ardim sudah mengatakan tidak ada frase melegalkan zina. Jadi itu interpretasi yang menurut saya itu sangat jauh sekali gitu ya. Dan saya tidak setuju terhadap tuduhan itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya cukupkan sampai di sini. Perlu forum lain untuk membahas Permendikbud, dan saya sudah diminta untuk bicara tentang Permendikbud ini di UI pada hari Sabtu. Nanti kalau misalnya ini saya bisa share ke Ibu Maya, dan Ibu Maya bisa share juga di kalangan yayasannya. Waktunya adalah hari Sabtu tanggal 14 ya, pada jam 11 sampai jam 1. Nanti saya berikan flyernya. Demikian, senang sekali bisa satu forum dengan Prof. Adlin dan juga Ibu Maya. Selamat ya dengan yayasan Maya Surya Kalitulistiwa. Semoga sukses ya. Maya, Prof. Terima kasih ya Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Tahan sedikit ya Prof, sebentar. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Prof. Adlin Sila dan Prof. Nina Nurmila.
Memang benar tadi yang terakhir sedikit saya ingin juga memperkuat tentang kekerasan di perguruan tinggi. Mungkin 5 dari 10 teman saya di kampus menjadi korban juga, dan lebih banyak mereka silent, mendiamkan. Jadi peran strategis dari Permendikbud ini sudah layak untuk diterima dan dikritisi kalau memang itu harus dikritisi oleh yang tidak sepakat. Nah, terakhir, baiklah, di sini sudah ada teman kami Donald Tukanggi yang akan membungkus kedua narasumber kita dari tadi. Silakan Saudara Donald Tukanggi, saya sudah tidak bisa berbicara lagi, bagaimana mungkin pemikiran Donald akan tertuang dalam sekitar tinggal 5 menit saja. Silakan. Terima kasih Kak Indah. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya kalau diminta menyimpulkan nggak mampu. Saya kira saya belum punya cukup kompetensi untuk menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber. Sedikit lagi. Karena saya kira apa yang disampaikan sudah sangat gamblang dan jelas, itu sangat renyah dan sangat mudah dicerna. Saya kira partisipan itu bisa mengambil kesimpulannya sendiri-sendiri sesuai dengan konteks ruang dan waktunya ya di daerah masing-masing mungkin. Nah, saya khawatir justru kesimpulan saya itu justru tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber. Tapi satu hal ini, saya ini kayak Prof. Adlin ke Prof. Tadi saya sangat menarik nih Prof. Saya waktu ngajar Islam dan budaya lokal, ada satu mahasiswa yang saya suruh nulis paper semua kan tentang Islam dan budaya lokal, dan mahasiswa itu nulis tentang kain sarung yang cara pakainya kayak yang ditampilkan oleh Prof. Adlin tadi. Di Gorontalo namanya beleuto. Nah, ada tadulahu mandalo itu di mana perempuan memang sangat ketat, dan ternyata itu di desa-desa sangat efektif untuk ini pengganti masker karena dipakai kain dan tutup ini. Nah, satu hal terkait dengan seminar ini saya kira yang jelas beberapa hal yang telah disampaikan para narasumber dalam webinar ini saya sudah mencatat juga di buku saya, punya catatan tersendiri, nantinya akan kami coba aplikasikan dalam program-program berikutnya untuk dioptimalisasi dalam berbagai program kerja dari Yayasan Maya Katulistiwa Adidaya, baik dalam program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang nanti. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, Prof. Nina, Prof. Adlin, serta para partisipan atas waktu dan partisipasinya. Terima kasih, Prof. Mungkin ini terakhir ya, nggak ada yang bisa kami berikan untuk selain ucapan terima kasih yang tulus, dan semoga ilmu dan waktu yang Bapak Ibu berikan, terutama para narasumber serta para partisipan, itu dinilai pahala dan amal jariah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah akhir dari kegiatan webinar kita. Terima kasih kepada Prof. Nina, Prof. Adlin atas banyak kekurangan saya memandu webinar ini. Saya ucapkan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang tidak bisa menyampaikan langsung dengan raise hand. Saya juga mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, terima kasih atas semua kehadiran sampai bertahan siang ini, teman-teman. Terima kasih sekali. Dan saya dari Yayasan Maya Katulistiwa Adidaya mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Adlin. Terima kasih Bu Eda Maya. Usul webinar berikutnya di Melbourne ya. Webinar berikutnya di Melbourne, Bu Maya. Siap. Sendiri-sendiri. Oke. Sedikit sebentar saya balikan lagi kepada MC kita, Saudari Aam Aminah ya Bu Maya. Kami ingatkan kembali bagi seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini untuk mengisi presensi melalui link yang diberikan di kolom chat guna mendapatkan e-sertifikat. Sekaligus kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya, yang telah bersedia hadir, kepada para peserta dan tamu undangan juga.
Hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara webinar nasional Islam Gender dan Pandemi serta peresmian Yayasan Maya Katulistiwa Adidaya. Kami ucapkan terima kasih dan teriring doa dari kita semua selalu dalam harapan dapat berjumpa kembali kegiatan Yayasan Maya Katulistiwa Adidaya selanjutnya. Mewakili panitia, sekali lagi saya